Justru Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat orang-orang seperti itu, misalkan nggih, lek tinggalek mboten enten anu nggih. Kaya ndoli ngoten niku mboten enten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجي قائلها عن المهلكة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Syekh Musa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan kenikmatan, Zat yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk mengakui kesalahan kita dan memperbaikinya, Zat yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita, dari potensi-potensi harta, jiwa, terus kemudian energi, ilmu dan lain sebagainya, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keridhaan Allah itu yang satu-satunya yang menyebabkan kita diperbolehkan dan diperkenankan untuk masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Tinggalin iki kok kaya kata sing mboten dugi. Napa enten acara? Pak Camat wonten Pak Camat. Oh, Pak Camat. Oh, hari jadi ta niki. Napa nggih melok teng napa niku teng pinggir segara. Mboten. Ya, hari jadi. Oh, dinten niki hari jadi nih. Trenggalek. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita berharap semoga negeri kita, kabupaten kita tercinta dijadikan sebagai kabupaten yang bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara independen, membantu rakyatnya untuk lebih sejahtera dalam kehidupannya, dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah dijadikan sebagai daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, mboten usah dangu-dangu, langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lanjutkan pembahasan kita bab Riyadhus Shalihin bab ke-16, bab ke-16, hadisnya hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 nggih. Oh 9 masih satu, saya 9 sudah nggih. Sudah dibacakan nggih. Tapi saya tertarik dengan hadis yang ke-9 di riwayat yang terakhir, Pak. Hadis ke-9.
Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat milik Imam Muslim, innasyaitan, sesungguhnya setan, yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan itu senantiasa hadir pada salah seorang di antara kalian pada seluruh keadaannya, hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai ketika kita makan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innasyaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikan dia musuhmu. Setan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu musuh untuk manusia dan musuh untuk jin juga. Karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggungan itu bukan hanya manusia, tapi manusia juga jin. Nah, setan pun juga berbentuk manusia dan berbentuk jin. Minal jinnati wan nas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita bahwasanya setan itu adalah musuh, maka jangan sampai dekat-dekat dengan setan, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan aduwwum mubin, kata Allah itu, setan itu musuh yang paling nyata. Kenapa? Karena walaupun mungkin dia musuh, tapi orang duwe leren, Pak. Orang duwe leren, orang duwe kesel, selalu agresif. Napa agresif niku? Agresif niku pokoknya semangat nyerang Pak. Agresif terus juga istiqomah, Pak. Istiqomah ya. Lo jangan dikira setan itu ndak istiqomah loh. Nah, istiqomahnya cuman untuk menyesatkan manusia. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kan sampai Rasulullah SAW, walaupun itu babakan makan, jangan pernah sisakan sama sekali setan untuk makan dari makananmu. Nabi Ayub, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti dalam sebuah riwayat beliau kena penyakit nih loh. Tiga keadaan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya habis gitu. Terus kemudian putranya mati semua. Terus yang ketiga, beliau terkena penyakit cacar. Ada yang mengatakan penyakit apa? Kusta. Sopak. Jadi penyakit kusta, bental-bental ngoten nika. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga. Ini sebelum itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang diberikan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub terkena penyakit itu, Bapak Ibu, ketika beliau secara tidak sengaja, memang atas izin Allah Subhanahu wa taala, angop, Pak. Angop ora ditutupi. Wah, maka disebul napa niku, setan pun nyebul di situ. Disebul sama setan. Maka masuk penyakit di tubuh beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil istimbat ini loh. Kenapa kok kita babakan bersin saja suruh bilang alhamdulillah, kok babakan angop wae kita suruh nutup, babakan terus kemudian kencing saja harus tuntas, kalau misalkan BAB tidak boleh ngomong dan lain sebagainya, itu semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk kebaikan diri kita sendiri, Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita berhati-hati dari setan. Setan itu ketika kita masih bangun maupun ketika kita tidur, itu pun juga masih ganggu kita. Turu niku, Pak, isih diganggu. Niku tah yang dimaksud ya. Istiqomah kan di situ, Makanya kan ketika kita tertidur kok ternyata mimpinya dari setan. Gitu. Mimpi dari setan contohnya apa? Mimpi sing boten genah, dioyak-oyak pocong. Dioyak-oyak gendruwo niku namanya mimpi sing dari setan niku, Pak. Ya. Pernah seorang sahabat, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal, beliau itu bilang ke Rasulullah, ya Rasul, saya dikejar-kejar oleh makhluk ganas, terus kemudian kepala saya dipenggal, terus kepala saya ditendang-tendang. Apa kata Rasulullah SAW? Alah, itu cuma sampah mimpi, kata Rasul. Ya, cuma sampah mimpi, itu dari setan. Apa yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika kita mimpinya dari setan. No, Pak. Napa? Meludah 3 kali. Tapi ojo sak riak-riake. Waduh ngono. Ning pinggire istri, Masya Allah.
Malah muring-muring. Gitu, ini ping telu pisan. Nggih ampun nggih. Jadi meludahnya itu cuman seperti nyebul gitu loh Pak. Ya. 3 kali ya ta'awud kemudian nggih. Ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ditambahin enggak apa-apa min hamzihi wa nafthihi wa nafsi atau ta'awud saja sudah cukup. Mimpi misalnya ketemu mbae, ketemu ibuke yang sudah meninggal, tapi pesenane napa niku benten nih. Pesenane napa? Anu le, aku bolehno pitik ireng. Bolehno pitik ireng ning nggon engko kekno nggon danyangan kae. Nah itu dari setan. Mimpi begitu pula mimpi yang menyebabkan kita itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan, mengangan-angankan di pikiran kalian kefakiran. Wedi miskin. Mimpi mendadak miskin, bangkrut kabeh entek. Nah, malah terus di dalam hati, ternyata saya suatu kali nanti miskin, saya tidak usah lagi sedekah. Nah, berarti mimpi itu mimpi dari setan. Mimpi yang menyebabkan kita melakukan tindakan yang buruk, bermaksiat kepada Allah, mimpi sing boten genah, niku mimpi dari setan. Oke. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada juga mimpi dari Allah, cuman perintahnya itu Pak, perintah Allah Subhanahu wa taala, kadang sesuatu hal yang mungkin kita pungkiri, tapi cuman beberapa saja. Contohnya mimpinya siapa? Mimpinya Nabi Ibrahim. Mimpinya Nabi Ibrahim kan, sembelihlah anakmu. Lah lek jenengan sing mimpi, yo iku saka setan. Lek kita yang mimpi sembelihlah anakmu yo saka setan gitu. Tapi Nabi Ibrahim pun beliau 1 kali, masih kemudian beliau belum yakin ini mimpi dari Allah atau enggak. 2 kali, baru setelah 3 kali beliau sholat, maka beliau yakin, oh ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di sana seperti mimpinya para nabi nggih. Mungkin rodok sangar nggih. Kesannya itu mungkin tidak baik, tapi ternyata itu satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah setan senantiasa hadir, bahkan yajri majrad dam. Setan itu mengalir, bisa berlari-lari di peredaran darah kita. Mungkin setan tidak bisa masuk ke hati Pak. Mungkin setan tidak bisa. Kita punya niatan ikhlas kemudian dirubah. Niat ikhlas itu yang mengetahui hanya Allah. Malaikat tidak tahu kalau kita misalkan nggih panjenengan sholat itu ikhlas napa mboten. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat tidak tahu, apalagi orang lain. Kadang kan malah justru orang lain yang menjustifikasi Pak. Walah sholatnya kaya ngono, padune riya. Walah, gitu apa nggih, Pak? Padahal malaikat pun tidak tahu Bapak Ibu, nggih. Sampai nanti dalam sebuah hadis disebutkan nggih, nanti di hari kiamat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat bagian hisab, malaikat tambahkan pahala ini. Loh, ya Allah, ini orang nggak pernah melakukan itu. Malaikat Raqib Atid bilang seperti itu, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia pernah berniatan seperti itu, tapi dia belum bisa melakukannya, maka rahmatku memberikan pahala untuk niatnya. Malaikat pun tidak tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niatan kita ini niatannya elek, tidak tahu Pak. Setan tidak tahu keikhlasan kita kemudian bisa merubahnya. Malaikat pun tidak tahu kemudian bisa mencatatnya. Yang tahu antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setan tidak bisa masuk ke hati Bapak Ibu, tapi dia diberikan akses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yajri majrad dam, untuk mengalir di peredaran darah kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan punya akses untuk napa niku mengalir dan berlari-lari di peredaran darah yang nanti ujungnya ke jantung, yang ujungnya ke hati, ujungnya ke hati. Maka setan akan mencemari peredaran darah itu ketika darah kita darah yang kotor. Darah yang kotor itu disebabkan makanan yang haram. Ketika ada makanan yang haram masuk, maka setan akan berikan di situ virus-virusnya, virus-virus iri, virus dengki, virus sombong, virus kemudian tamak dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan itu tidak pernah putus asa, setan itu agresif, istiqomah
tur raisoh ndak pantang menyerah. Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah kok boro-boro setan nggih. Kadang nggih, ada kan nggih Pak, orang-orang yang mereka itu bermaksiat itu Masya Allah semangat sekali. Gini apa nggih Pak? Serius, maksiatnya kok serius, semangat. Padahal ya pengen arep nyemplung neraka. Gini apa nggih Pak? Nah, justru Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat orang-orang seperti itu, misalkan nggih, lek tinggale mboten enten anu nggih. Kaya ndoli ngoten niku mboten enten nggih. Nah, dibubarne pindah ono, dibubarne pindah aneh gini apa nggih? Nah, itu kan semangat sekali kan Bapak Ibu, serius tenan iki. Dipuni kene dibubarne pindah rono, engko ning omahe dhewe-dhewe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat orang-orang yang dia itu loh berpengen mlebu neraka, semangatnya kaya ngono. Itu harusnya buat jadi cambuk buat kita. Bagaimana kita mau masuk surga itu tenanan pora? Mosok kalah dengan mereka-mereka yang mau masuk neraka. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istiqomah. Jadi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan senantiasa akan menghembuskan kepada kita, senantiasa akan mengganggu kita. Kalau dia, sekali lagi, yang pernah saya sampaikan, kalau setan tidak pernah menjadikan panjenengan berhenti ngaji, kalau setan tidak bisa menjadikan panjenengan berhenti sholat di masjid, iki wong kok sholat di masjid, wae ngaji, wae kok senengane napa niku ngajar, wae. Kalau tidak bisa dijadikan berhenti ngaji, tidak bisa dijadikan berhenti sholat, tidak bisa dijadikan panjenengan puasa Daud, kok ora mandek-mandek kayak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan tetap akan berusaha untuk menghembuskan rasa istikbar. Apa istikbar? Apa istikbar? Istikbar itu sombong. Sombong di sana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak orang, berapa banyak bahkan ketika merasa, oh kilo, saya itu yang paling sregep sak masjid iki. Saya itu yang paling sregep sak kompleks iki. Gini nggih? Ketika ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di hati kita kok merasa seperti itu. Saomahi sing paling sregep ning masjid aku. Anakku gak sregep, bojoku gak sregep. Nah, sing paling sregep aku. Bahkan dalam lingkup rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbuatan seperti itu, penyakit hati seperti itu akan menggugurkan pahala-pahala kita. Yang menyebabkan iblis tidak diberikan pintu taubat, sedangkan Nabi Adam diberikan pintu taubat. Dua-duanya kan dosanya cuma satu, ya Pak. Gitu. Dosanya cuma satu. Ya. Yang satu Nabi Adam apa? Hanya gara-gara makan. Nah ini juga kan, ya Pak. Satu sentilan kan buat kita. Nabi Adam niku Pak, lahir ceprot langsung mlebu surga. Nggih. Tak istilahnya kan ngoten. Lahir niku langsung mlebu surga. Bertahun-tahun beliau di surga. Terus kemudian diberikan istri juga di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya gara-gara nyakot buah, kalau kita gampang nih, berapel larangan dicokot, urung glegeen, durung jaruk tanduk Pak, diselentik dari surga, disuruh turun di bumi. Loh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwasanya, segala kulit dan segala darah kita yang tumbuh dari barang yang haram itu menyebabkan kita terhalang dari surga, sebagaimana bapak kita Adam juga terhalang dari surga karena satu gigitan dari buah larangan. Nabi Adam dosanya satu, iblis dosanya juga satu. Tapi bedanya iblis sama Nabi Adam, kalau Nabi Adam ketika berdosa langsung minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya, tapi ya tetap diturunkan. Iblis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun dia berdosa tapi tetap sombong. Karena kesombongan ini Allah tidak memberikan hidayah kepada iblis. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhati-hati kita. Kalau kita merasa, alhamdulillah selama ini saya berbuat baik, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemudian ada sampai timbul di sana rasa congkak. Jangan sampai kemudian timbul di sana rasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Senantiasa kita tadarruk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri,
orang yang paling bodoh itu adalah orang yang menyombongkan amal ibadahnya. Kenapa? Kalau orang dia menyombongkan hartanya, ketok, oh hartaku akeh, gitu. Iki tekku. Orang menyombongkan jabatannya, ketok, iki lho, oh jabatanku dhuwur, jabatanmu kan cilik, rendah. Tapi orang menyombongkan amal ibadahnya, Pak. Amal ibadahnya belum tentu diterima, tapi dia sudah sombong. Makanya Imam Hasan al-Basri mengatakan, sombong paling buruk itu bukan orang yang sombong dengan hartanya, bukan orang yang sombong dengan jabatannya. Dua-duanya semuanya buruk. Orang sombong tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Tapi yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri atas ibadahnya. Ibadah belum tentu diterima, tapi ternyata dia sudah berani sombong. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, seandainya saya tahu sekali saja dari 1 dirham yang saya infakkan atau sujud yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau misalkan saya tahu ketika saya infak gur 500 diterima, maka waktu itu saya pengen mati. Saya pas lagi sujud, sholat kan sholat di situ ada ruko, ada sujud. Pas lagi sujud, satu sujud itu entah karena kekhusyuan saya, entah karena keikhlasan saya, diterima dari satu sholat itu, sholat petang rakaat, saya diterima bersujud tok. Maka ketika sujud itu saya mau, pas itu saya meninggal. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya tiada lain, Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang diterima dari amal saleh kita, berarti ketika diterima itu kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi ketika Bapak Ibu dirahmati Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita sedang mulai memudar. Ya, baik. Jadi itu Bapak Ibu dirahmati Allah, setan itu musuh kita, maka jangan sekali-kali main mata. Jangan sekali-kali main mata. Masih yo gur dikei pangan, alah, anu muntahanku tok Pak Ustaz ini. Nah, itu kan sampai di sini kan Rasul mengatakan nih, fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, kalau misalkan jatuh satu puluhan kan dari salah seorang di antara kalian, falyumit maka biha min ada, hendaklah dibersihkan. Falyakulha wala yad'ha lisyaitan, dimakan jangan sisakan untuk setan. Yang jatuh kotor niku Pak, reget. Niku wae ndak boleh sama Nabi, ojo mbok kei. Masih kuwi reget ojo mbok kene setan. Itu loh, Pak. Walaupun itu reget jangan mbok kene setan, apalagi yang masih bersih. Apalagi yang masih bersih ada di piring, jangan sampai setan itu mau untuk makan di sini. Karena Bapak Ibu dirahmati sekali lagi tadi ketika ada makanan-makanan di sana yang tidak kita ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka rentan dengan virus-virus dari setan. Baik, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk hadis ke-9. Sekarang kita lanjutkan hadis ke-10. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, dia dan bapaknya. Qala, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'idatin. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di hadapan kami untuk memberikan satu mau'idah. Apa itu mau'idah? Nama mau'idah, nasihat, pitutur. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wong, gitu loh. Menungso, sing krasa menungso sapa? Dipanggil sama Kanjeng Nabi. Innakum mahsyuruna ila Allah taala, sesungguhnya kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hufatan, dalam keadaan telanjang kaki. Ibu-ibu gadah koleksi sepatu masih yo sak rak kebek nggih Bu. Mboten nggih. Mboten. Cuman satu Pak Ustaz. Satu napa? Sak deret ngene. Tekan ngisor, sekon dhuwur tekan ngisor. Sepatu sendal rowenorno. Nggih napa nggih? Sak rak masyaallah nggih. Sepatune suami cuman 1-2, sepatune istri mendominasi. Iki sepatune wong wedok kabeh. Panjenengan gadah sepatu akeh kaya ngono, pulang nanti ndak dibawa. Ora sak sepatune
dikubur nih. Masih ya terus sepatunya dikubur nih. Walaupun dikuburkan, tetap saja nanti ketika kita dibangkitkan juga kita dalam keadaan telanjang kaki. Bapak Ibu, maka ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, jangan sampai kemudian nggih kita menghabiskan nggih harta kita untuk beli sepatu, untuk beli dan lain-lain sebagainya hanya sekedar untuk melok-melok artis. Wah, aku pengen sing regane 10 juta, gen ngopo? Yo gen tren. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepatu sing regane misalkan pinten biasane Pak? 50.000 nggih. Saniki mboten enten sepatu 50.000 sepatu tas sekolah. Ya, katakanlah sepatu 100.000 katakanlah nggih. 100.000, 200.000. Satu 200.000 Pak. Yang satunya ada orang beli sepatu 10 juta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, podo-podo sepatu nih, fungsinya ya podo. Ora terus kemudian sing 10 juta iso nggo mabur. Kan mboten nggih. 10 juta iki iso nggo mabur Pak Ustaz. Lek mlayu iso luwih cepet. Ya tergantung sikile nggih. Lek misalnya sikile mlayune gak cepet ya masih ya nganggo sepatu sing 10 juta ya pangga ndak cepet. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hisabnya itu loh. Yang kita makan, yang kita gunakan, yang satu 200.000, hisabnya 200.000 ini yang ada hisab. Tapi yang satu lebih banyak, otomatis hisabnya juga lebih lama. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, cukupkan diri kita dari perbendaharaan dunia. Kalau memang kita cinta dengan harta kita, Pak, kalau memang kita cinta dengan harta kita, maka jangan tinggalkan di dunia ini, bawa Pak ke akhirat nanti. Bapak senang dengan mobilnya, jangan hanya ditinggalkan untuk anak istri Bapak Ibu, nggih. Pakai nanti di akhirat nanti jenengan bawa saja. Bagaimana caranya? Sumbangkan ke pesantren, sumbangkan ke napa niku dakwah dan lain sebagainya. Suka misalkan nggih, bapak punya sepeda motor, duwemen duwe sepeda motor dari sejak dulu sampai sekarang dirawat terus, maka kalau benar-benar cinta dengan harta itu, bawa Pak nanti di akhirat dengan cara diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uratan dalam keadaan telanjang. Yang tadi kan orang go sepatu, orang go sendal. Yang satu ini telanjang bulat. Nggih. Masih yo klambine telung lemari, yo panggara digawa. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Jadi masih yo klambine telung lemari, yo panggara digawa. Kalau dulu zaman sahabat, baju satu, nggih. Satu dipakai istri, satu dipakai suami. Baju 3 potong. Yang suami pakai 1 potong, istri pakai 2 potong. Nanti misalnya sholat, suami pinjem bajunya istri. Itu kalau dulu zaman para sahabat. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun juga satu, tapi 1 lemari, Pak. Bukan 1 potong, 1 lemari. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala yang kita bawa, baju-baju yang kita senengi, nggih, sing dinggo gor kuwi terus saking demene sing dinggo cuman itu terus akan ditinggalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan ditinggalkan. Makanya kan Bapak Ibu yang dirahmati sekali lagi, kalau memang jenengan benar-benar cinta dengan bajunya panjenengan, infakkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bekas. Ya pas misalnya pas dianyar ya diinfakkan nggih. Dinggo pisan ya aku dewemen pakai baju ini, pas lagi demen-demene jenengan infakkan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan nggih ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan satu kebajikan, kumpulan kebaikan-kebaikan sampai kalian berinfak sesuatu yang kalian cintai. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, setelah turun ayat itu, saya punya apa saja sing tak senengi, tak kasihkan, tak infakkan. Masya Allah. Itu kalau Ibnu Umar. Kalau kita, Pak, infak nggih, kurban bencana, kira-kira sing apik napa sing wis gak iso dienggo meneh. Sing lungsuran-lungsuran ra iso daripada diguak, dirombeng dadi gombal, wis mending dikirimke ke bencana sana. Sampai yang di sana niku nggih bingung. Mereka itu butuhnya baju laki-laki, tiba lo bajunya cewek-cewek. Ya dipakai. Ya enten Bapak Ibu nggih. Ada. Ya adanya cuman ini gitu.
Jadi relawan-relawan kita nggih. Dulu waktu yang ketika ada di napa nika Lombok. Yang di Lombok itu Bapak Ibu ada nggih yang laki-laki pakai baju nggih. Jadi pakai baju daster, pakai baju ibu-ibu adanya cuma ini kok. Saya butuh baju. Masyaallah nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu punya baju disenengi infakan. Bapak punya baju disenengi infakan. Angel apa angel? Angel. Dari yang gampang-gampang saja. Yang gampang-gampang napa? Kata Rasulullah SAW, ibu-ibu kalau misalkan masak, maka banyakkan kuahnya, airnya, terus berikan kepada tetangga. Bapak Ibu yang ibu-ibu, lek misale masak langsung diberikan ke tetangga, nopo gen dadi blendrang sik ge dikekne tangga. Blendrang sik gen dikekne tangga. Nggih Pak, masyaallah nggih. Jadi kadang kita juga terbalik saking cintanya kita. Tapi kalau sesekali nggih, sesekali dua kali diseringkan nggih. Wah, aku masak pas enak iki. Ya wis ora apa-apa lah. Ora ketanggur kan kadose Kanjeng Nabi ora ketanggur tapak kan nggih, gur sikil. Napa niku? Tekleke nggih. Tekleke. Jadi nggon sing pas dinggengi edak niku lho Pak. Ora ketanggur kuwine tok ngono. Ora ketang cuman itunya saja, lainnya kuah sak buntel ngene iki isine gur siji tok wis gak apa-apa. Ya. Sing penting dikasih gitu. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berinfak mulai dari yang kecil-kecil saja nggih. Lek baju kita ya rada abot ya wis dari makanan kita. Masak seneng aku masak, kasihkan. Panjenengan Bapak misalkan nggih jajan apa, beli apa, kasihkan. Wah, aku seneng. Saya seneng kalau misalnya nyate. Arep nyate Pak, nggih dia diundang. Ustaz diundang. Napa? Nggih. Wah, aku duwemen Ustaz. Lek nyate teng mriko, ya Pak Ustaz, kula nyate. Oh iya, ngoten nggih. Napa sing lek mboten enten nggih, lek kula mboten saged ya tanggane. Wah, aku demen nyate ning kono. Wis gen aku dapat albir supaya saya dapat kumpulan dari kebaikan-kebaikan, saya tak ngajak saja. Nggih, lek misale Pak Jiono yang ngajak Pak Edi sing cedah. Nah, Pak Edi, nyate, aku demen nyate ning kono. Oh, nggih. Oh, mangkat ngoten nggih. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi kita menyalurkan hobi, kita bisa dapat sesuatu yang kita inginkan, tapi kita juga mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghurlan belum disunat nggih. Mas ya wis disunat ping 3 ya panggah sok lek dilairne nggih mboten sunat. Enten Pak, mboten enten nggih. Paling ya ping pindho. Ghurlan. Ping pindho nek ora dadi. Dalam keadaan tidak disunat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya Allah ingin sampaikan kepada kita apa yang kita bawa dulu, yang kita cari-cari di dunia mati-matian, rino wengi nggih. Jiglok tangi jiglok meneh gek tangi meneh, keringetan keringet adus eluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditinggalkan semuanya kecuali yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah diberikan kepada kita. Tapi bertahap. Dibangkitkan kita tidak dalam keadaan pakai baju, tapi dalam keadaan telanjang, semuanya sama ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW kalau misalkan mengingatkan kita dengan Allah, pasti setelahnya itu diingatkan kita tentang hari akhir Pak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Kenapa kok Allah terus hari akhir, bukan Allah malaikat? Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena di hari akhir itu kita sudah tidak bawa apalagi kebanggaan-kebanggaan yang biasa kita banggakan, apapun yang kita bawa, yang kita cari mati-matian, semuanya akan ditinggalkan Bapak Ibu. Ketika kita merasa di dunia ini sombong, ketika kita merasa di dunia ini lebih baik daripada orang lain, nanti di akhirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua itu tidak ada ajinya sama sekali. Baik. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Sebagaimana kami telah memulai awal dari penciptaan, maka kami akan mengulanginya lagi. Janji kami, sesungguhnya kami pasti akan menunaikannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah ingin sampaikan kepada kita, Allah itu sudah ciptakan kita,
sudah ciptakan kita dengan kerumitan yang ada dalam tubuh kita, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah bagi Allah untuk kemudian membangkitkan kita lagi sebagaimana kita telah pernah diciptakan. Walaupun mungkin sudah jadi debu, gitu. Walaupun mungkin sudah dibakar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah bagi Allah untuk mengembalikan sebagaimana mudah bagi Allah untuk menciptakan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya kita ingat dengan janji Allah, bukan janji-janji palsu. Nggih. Mosok Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih. Janji 5 tahun saja bisa terbuai. Kenapa janji Allah kok kita tidak terbuai? Ini apa nggih, Pak? Nggih. Mari janji Allah ora ketok nggih, Pak. Nyoba le misale langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan gadah rekening ngoten, wah langsung mlebu. Salat di masjid langsung brus 1 juta. Ngoten, Pak. Salat di masjid misalkan tambah ngaji, brus 2 juta. Lah lek ngoten niku Bapak Ibu dirahmati Allah, ora ana wong sing males-malesan gitu apa nggih? Tapi janji Allah itu tidak kelihatan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beruntung yang mau untuk memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna awwala khalqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Ingatlah, ketahuilah. Sudah habis, tereng. Ketahuilah bahwasanya manusia pertama yang diberikan baju itu bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Musa, ya. Bukan pula, ini kan awalul khalaik, bukan para malaikat, tetapi pertama kali dari ciptaan Allah yang diberikan baju itu adalah Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim juga ikut mati, ikut wafat sebagaimana atau tidak ikut wafat sebagaimana Nabi Musa? Juga wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayuhadu bihim datas shimal fa'aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'dak fa'aqulu kama qala al-'abdu salih wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian Rasul mengatakan nanti di hari kiamat ada sekelompok orang yang dari umatku yang seharusnya itu digiring ke kanan menuju surga, tapi ternyata ketika saya ngajak ayo sini ke surga, sini ke surga, sini ke telagaku, sama Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dirahmati Allah, dikirimkan malaikat untuk mengusirnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, itu sahabat-sahabatku, itu pengikut-pengikutku, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak tahu wahai Rasulullah apa yang telah dia kerjakan setelah kematian. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'aqulu kama qala al-'abdu salih, maka aku akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, Nabi Isa, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, saya bersaksi bahwasanya dia itu muslim ketika saya masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ya, beliau yang napa niku wirawiri, beliau yang senantiasa sibuk sendiri ngurusi kita. Sampai ini segerombol orang, Pak, disuruh masuk ke neraka sama Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Allah, ketika saya masih hidup ini orang baik-baik, ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saking tidak relanya Rasulullah SAW apabila ada dari umatnya yang harus mampir dulu ke neraka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jangan sampai kita terlalu pelit dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok orang ini, orang yang diusir dari telaga Rasulullah? Nanti insya Allah kita akan bahas di sini, Pak. Ada beberapa pembahasan tentang sebab-sebab mereka. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok mereka tidak diperkenankan untuk minum dari telaganya Rasul? Karena di waktu mereka di dunia mereka tidak mau meminum sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah justru memilih sunnah-sunnah, memilih tata cara hidup, memilih contoh-contoh dari orang lain, dari mungkin pemimpinnya yang berbuat zalim, mungkin gurunya yang tidak mengetahui agama, mungkin orang barat kan banyak ya Pak, belajar agama tapi dari orang
Barat. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Malah justru seneng kalau belajar agama di sana daripada belajar agama dari para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang dia itu sengaja enggan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, enggan untuk langsung menegur sunnah Rasulullah SAW, mengikuti jalan Rasulullah SAW, nanti pun juga tidak akan diperkenankan untuk meneguk telaganya Rasulullah SAW. Maka jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita secara sengaja menyelisihi, bahkan ingkar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang bertanyakan? Oke. Oh, ada kasus. Gini jenengan disatran itu ya, Pak. Supaya tidak dicogok tuyul nggih. Kan ada di sana ada ayat ruqyah seperti kata Rasulullah SAW, tidak ada satu rumah yang dibacakan Al-Baqarah padanya kecuali Allah akan melindungi dari setan. Jadi dibacakan saja Al-Baqarah. Ada seorang ustadz, Pak, pernah bercerita begini. Gini saya salah satu contoh saja. Seorang ustadz bercerita begini. Beliau pindah rumah, dapat rumah harganya murah banget, Pak. Tapi ternyata konon katanya di situ angker. Jadi angker ada penghuninya. Katanya ibu karo anake ning kono. Akhirnya ustadz ini ya bejo. Lalu ustadz seorang ustadz ya tidak peduli kan nggih. Oh malah bejan. Iki harganya harusnya 1 miliar, cuman 200 juta, 300 juta saja, Pak. Iki lek misalnya tak dol neh ya malah beneran nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya bener dibeli, Pak. Bener dibeli sama ustadz ini. Ternyata di situ itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Di sistem sistem perlistrikan itu ada waktunya. Ya, jadi listrik itu belum masih nempel tetangga. Jadi misalnya mati ya nanti di situ juga ikut mati. Nah, terus juga tidak senantiasa hidup terus. Maka air pun juga bisanya sanyo nyala itu kalau misalkan listriknya pas hidup. Jadi Allah alam besar saya sendiri nggih. Napa niku masih gambarannya pripun intinya listrik itu jadi tidak senantiasa mengalir ke rumah itu. Sekringnya belum sendiri ngoten lho. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati akhirnya niki Ustaz tinggal di situ. Biasanya jam 2 napa jam 1 itu listrik mati. Kalau listrik mati otomatis sanyunya ndak nyala. Tapi ternyata itu posisi jadi sanyo kali keran itu jadi satu. Ternyata tiba-tiba sanyonya nyala, terus kemudian listrik kerannya murup. Beliau sekitar jam 1 atau jam 12 bangun. Ini kok saking banternya sampai bangun. Beliau bangun dilihat, loh kok nyala? Kudune biasanya jam semen ini tidak nyala. Kemudian bismillah ditutup, dibuka lagi, tidak nyala. Akhirnya kemudian beliau ambil air yang sudah ada dari tandon, kemudian digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi, kemudian sholat malam, kemudian baca surat Al-Baqarah. Maka setelah itu beliau tidak mendapatkan lagi gangguan sama sekali. Jadi kalau dari hadisnya itu tadi, jadi barang siapa yang membacakan Al-Baqarah di dalam satu rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari setan. Ya. Lek misalnya ijek kesatroni misalkan. Jek kelangan. Nah niku tuyul ndas ireng niku, Pak. Kur maling biasa niku. Sing ora wedi ayat ngoten niku nggih. Ora tedas dalil. Masih diwocokne ayatnya nggih, pringis. Ya. Niku nggih, cukup nggih. Ya Allah alam bisawab. Selebihnya nanti untuk masalah ruqyah bisa tanya Ustaz Akur atau Ustaz Subadianto. Ada lagi? Cukup? Oke. Ya, kita cukupkan sampai sekian dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Oh iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya jadi tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Yono tadi. Jadi, nggih, sekuat apapun iman kita itu tetap bisa terkena yang namanya sihir, terkena yang namanya santet, tetap bisa.
Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pun juga pernah terkena sihir. Sekelas Rasul aja terkena sihir, maka di sana ada tips-tipsnya yang insya Allah nanti dibahas oleh ustadz yang lainnya. Ya, jadi itu Bapak Ibu dirahmati Allah, bukan berarti kemudian misalkan ada ustadz kena sihir, ada ustadz kena santet, berarti ustadz ini ternyata alim cuman di hadapan manusia saja, tapi di rumah ndak alim, ndak mesti. Ya, jadi kalau yang namanya orang dengki kan gitu Pak, namanya orang dengki, orang iri bisa jadi. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala mara bahaya, segala musibah, dari penyakit dan lain sebagainya, diberikan kita kesembuhan, diberikan kita afiah, keselamatan, dan Allah berkenan untuk senantiasa menuntun perjalanan kita di kehidupan ini, untuk senantiasa beribadah kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya, dan Allah berkenan untuk menutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.